Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Al-ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan untuk membaca kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah karya Syekh Abdul Salam Suhaimi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita terakhir di halaman 66 ya. Kita sudah menyebutkan tentang ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabih, ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat yang maknanya jelas. Tidak perlu disebutkan perinciannya, tidak perlu dirincikan lagi, sudah jelas maknanya. Sedangkan mutasyabih itu ayat-ayat atau mutasyabihat, ayat-ayat yang butuh kepada penjelasan, perincian. Sedikit di sini saya baca penjelasan daripada Syekh Utsaimin di dalam, nggak ada di kitab ini tapi ya. Ini di kitab Fatwa Nur Al-Darb. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qassamallahu tabaraka wa ta'ala al-Qur'an al-Karim ila qismain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi Al-Qur'an ini, ya, telah membagi Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia, ila qismain, kepada dua bagian. Allah yang bagikan dari menjadi mutasyabihat dan muhkamat. Di dalam surah Ali Imran ayat 7. Kedua tersebut adalah muhkamun wa mutasyabihun. Muhkam dan mutasyabih. Wal muradu bil muhkam huna, jadi maksud muhkam itu apa? Muhkamat. Kata beliau, al muradu bil muhkami huna al wadihu al bayyin, itu ayat yang wadih, yang jelas, bayin, terang. Alladzi la yakhfa ala ahadin ma'nahu, ya, yang mana makna dari ayat tersebut diketahui oleh semua orang. Alladzi la yakhfa ala ahadin ma'nahu, yang makna tersebut diketahui oleh semua orang. Seperti apa? Mithlus sama wal ard. Jadi Allah di dalam Al-Quran menyebut apa? Terkadang menyebut dengan as-sama wal ard, langit dan bumi. Kita tahu langit, kita tahu bumi. Tidak perlu lagi
dirincikan, dijelaskan. Jadi kalau ada ayat yang ada disebutkan di dalamnya as-sama wal ard, maka itu ayat muhkam, ayat yang jelas. Kemudian wan nujuma wal jibal, juga di dalam ayat yang disebutkan nujum, bintang-bintang, planet, ya. Wal jibal disebutkan di dalamnya jibal, gunung-gunung. Allah menciptakan gunung-gunung, itu kan? Itu ayat muhkam, jelas. Kita tahu gunung, ya. Yang tinggi-tinggi itu gunung. Ketika ditanya mana langit, kita tahu langit itu yang mana, ya, bumi. Ya, wasyajar, kemudian pohon. Ya, jangankan orang dewasa, anak kecil aja ditanya mana pohon, tahu dia pohon. Ya. Masa untuk dewasa perlu dijelaskan, kan? Kemudian waddawa, hewan-hewan, apalagi anak-anak kan, mana sapi, mana kambing, tahu dia. Hah? Iya, itu yang tak perlu lagi dijelaskan, sudah tahu. Sekali kita sebutkan, paham mereka. Ya. Jadi ini namanya ayat muhkam. Wama asbahaha, atau yang semisalnya, ya, atau batu misalnya dalam Al-Quran. Hadza muhkam li'annahu lashtabahu fi ma'nahu, karena maknanya itu tidak tersamarkan dari manusia. Li'annahu la ishtabahu fi ma'nahu, karena makna itu tidak tersamarkan tentang maknanya itu pada manusia. Wa ammal mutasyabihat fahiyal ayatul lati yashtabihu ma'naha. Sekarang ayat mutasyabihat, ya, yaitu ayat-ayat yang maknanya masih samar. Fahiyal ayatul lati yashtabihu ma'naha, yang mana maknanya itu tentang apa? Makna ayat tersebut masih samar. Wa yakhfa ala aktsarin nas, dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Bukan semua, tapi kebanyakan. Maknanya itu tidak diketahui, atau maksudnya itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Wala ya'rifuha illa ar-rasikhuna fil ilm, dan tidak diketahui makna ayat tersebut kecuali mereka-mereka yang rasih, yang kokoh di dalam ilmu. Maksudnya di sini siapa? Ya, ulama tafsir, para ulama. Bagi orang-orang awam, mereka nggak tahu maknanya. Tapi bagi para ulama yang mutakhasis, yang sudah ahli di dalamnya, mereka tahu. Kebanyakan daripada manusia. Ya. Seperti apa? Mithlu ba'dil ayatil mujmalah allati laisa fiha tafsil. Seperti apa contohnya? Seperti ayat-ayat yang sifatnya umum, yang butuh kepada perincian. Seperti ayat-ayat yang disebutkan secara umum yang dia butuh kepada perincian, penjelasan. Fatufassiluha as-sunnatu, sehingga as-sunnah, tadi kan ayat, ini kan berbicara tentang ayat mutasyabih, ayat di dalam Al-Quran, sehingga ditafsirkan, dirincikan, dijelaskan oleh as-sunnah, oleh hadis Nabi SAW. Ayatnya umum, kita tidak tahu sampai dijelaskan secara rinciannya. Nah, rinciannya di mana kita dapat? Yaitu di dalam hadis Nabi SAW. Contohnya, mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah.
dirikanlah salat, tunaikan zakat. Ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Allah katakan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Ini kalau ditanya, ayat ini ayat muhkam apa mutasyabih? Ayat mutasyabih, bukan muhkam. Ya. Jadi wa aqimus shalah. Kata Syekh, fa inna iqamatas salati ghairu ma'lumah. Ya, karena mendirikan salat tersebut belum diketahui oleh manusia. Kaifiatnya, caranya, ya. Wal ma'lumu min hadhil ayati wujubu iqamatis salati faqat. Yang diketahui di dalam ayat ini justru tentang wajibnya salat saja. Ya, Allah katakan apa? Dirikanlah salat. Karena di sini aqimus salat bentuk fi'il amar, dirikan salat. Jadi yang hanya diketahui di sini cuma wajibnya mendirikan salat. Ya. Lakin kaifal iqamah? Akan tetapi bagaimana caranya mendirikan yang tersebut? Ayo dirikan salat, ayo salat. Nah, gimana kita salat? Allah wajibkan salat. Nah, gimana caranya? Ya. Kata Syekh, hadza yu'rafu min dalilin akhar. Ini diketahui tentang kaifiatnya itu di dalam dalil yang lain. Dalilnya di mana? Di dalam hadis. Makanya kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kaifiatnya itu mulainya, akhirnya, kemudian juga berwudunya itu sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ayat aqimus shalah tadi membayar zakat itu namanya ayat musytabih, ayat mutasyabih. Ya. Ayat mutasyabih yang dia butuh kepada perincian. Perinciannya di mana? Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Itu sebagai contoh. Kemudian di halaman 67. Fa'ahammu alamati ahli zaid. Ya. Fa'ahammu alamati ahli zaid. Itu pokok-pokok, ya, tanda-tanda, pokok-pokok dari tanda orang-orang yang menyimpang. Ya. Pokok-pokok dari tanda-tanda orang yang menyimpang. Atau tanda-tanda daripada orang yang menyimpang. Ahluz zaig itu orang-orang yang menyimpang. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Utsaimin, ya, pokok-pokok di antara tanda-tanda orang-orang yang menyimpang. Yang pertama itu al-furqatu allati nabbahallahu 'alaiha fi qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Yaitu di antara pokok tanda orang-orang yang menyimpang itu adalah yang pertama furqah, mereka berpecah. Mereka berpecah belah. Allati nabbahallahu 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala sudah, ya, menyebutkan ya, tentang perpecahan tersebut di dalam surah Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka itu bukan urusanmu sedikit pun, ya, wahai Muhammad. Jadi mereka identik dengan
perpecahan. Ya. Kemudian yang kedua, seperti yang kita jelaskan tadi, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti yang mutasyabih, yang samar-samar. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih, yang diikuti apa? Mutasyabihnya. Harusnya sebagai solusi apa? Ketika kita mendapatkan ayat mutasyabih, solusinya apa? Dikembalikan kepada muhkam. Ya. Atau nanti dikembalikan kepada sunnah penjelasannya. Karena muhkam itu merupakan hunna ummul kitab, pokoknya daripada Alkitab. Jadi jika kita mendapatkan mutasyabih, maka kembalikan kepada muhkam. Jadi orang-orang yang menyimpang itu tandanya apa? Mereka senantiasa mengikuti yang mutasyabihnya, mutasyabihat. Kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, ya, ada syubhat, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka mereka akan mengikuti yang mutasyabih atau mustabihat. Itu tanda yang kedua, mengikuti yang mutasyabih. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaid, ada syubhat, ada penyimpangan, ya, atau mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadhu ilahahu hawahu, apakah engkau melihat man ittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu hawahu, itu hawa nafsunya sebagai tuhannya. Dia memperturutkan hawa nafsunya dibanding dia mendengar, ya, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau melihat, ya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Jadi hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Makanya oleh sebagian para ulama juga menyebutkan bahwa dosa-dosa besar yang selain syirik itu juga termasuk dari syirik. Walaupun berbeda tingkatnya dengan kesyirikan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya itu syirik juga. Orang berzina itu syirik. Orang meninggalkan salat yang wajib itu syirik. Ya, kenapa? Dari sisi apa? Karena dari sisi dia, ya, lebih mempertuhankan apa? Hawa nafsunya. Artinya dia tidak mau melaksanakan salat tersebut. Ya, dia lebih memperdulikan ajakan syaitan daripada, ya, ajakan Allah Subhanahu wa taala. Mempertuhankan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, mu'aradatu sunnati bil Quran. Itu melawan hadis dengan Al-Quran. Melawan hadis dengan Al-Quran. Itu hadis dibantah dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima, bughdhu ahlil athar. Membenci ahlul athar, ahlul hadis, ahlus sunnah. Mereka membenci ahlus sunnah. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.